Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wa taraddu wal fadil istifada wal hasanata masu bi kitabillahi wa sunnah wa du'a al huda wa dalal wajillah wa qarabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Para jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan kemarin menjelaskan tentang syarat wajibnya sholat. Sekarang masuk arkanus sholat, rukun-rukunnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bihi fid dari amin. Arkanus sholat, adapun rukun-rukun sholat. Arkanus sholati sabata asyarah. Rukun-rukun sholat itu ada 17 rukun. Ada 17 rukun. Kita mungkin pernah dengar rukun sholat itu ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Nah, itu sebenarnya sama saja. Yang 17 sama 15 itu sama. Artinya yang tumak ninah itu dijadikan satu. Jadi memang ada perbedaan di antara bilangannya saja. Ada yang mengatakan 17. Kalau 17 itu berarti tumak ninah satu-satu. Tumak ninah fir ruku was sujud. Kalau yang mengatakan rukun sholat itu 13, tumak ninah itu dijadikan satu. Jadi satu rukun, tumak ninah sujud, ruku dan seterusnya. Ini sama. Nah, di sini kita membahas tentang rukunnya sholat yang 17. Yang pertama adalah an-niyatu. Nah, sebelum itu rukun itu apa sih? Rukun yaitu lugatan janibus syai' al-aqwah. Itu rukun itu adalah bagian sesuatu yang terkuat. Itu secara bahasa. Secara istilah rukun itulah ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaq illa bihi. Jadi rukun secara istilah, jadi rukun, kata-kata rukun itu ada kalanya secara lafaz, secara lugatan, ada secara istilah. La istilah itu adalah setiap perkataan atau perbuatan itu ketika disatukan akan membentuk hakikat sholat. Semisal bangunan ini rukunnya apa? Pondasi, atap. Nah, kalau memang tidak ada atapnya, tidak ada pondasi, maka itu tidak bisa dikatakan sebuah bangunan. Maka begitu juga rukun itu terdapat perkataan, perbuatan qauliyah wa fi'liyah. Nah, jika sholat hanya qauliyah saja, dia hanya mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, kemudian tidak disertai dengan gerak-gerak sujud, ruku, i'tidal, sujud, tidak ada gerakan, maka itu tidak dinamakan sholat. Maka rukun ini adalah setiap perkataan, perbuatan yang ketika disatukan, digabungkan, maka itu bisa dinamakan sholat. Kalau hanya perkataan maka tidak bisa dinamakan sholat. Atau hanya pergerakan pergerakan takbir, pergerakan sujud, i'tidal, ruku, tapi tidak ada perkataannya, kauliyahnya, maka itu tidak dinamakan
rukun. Nah. Rukun salat itu ada 17. Yang pertama an-niyatu, niat. Nah. Niat itu termasuk rukun yang kauliyah. Jadi rukun salat itu ada kalanya kauliyah, ada kalanya fi'liyah, ada kalanya qalbiyah, ada kalanya kauliyah, fi'liyah, maknawiyah. Nah, yang mengatakan rukun kauliyah, jadi rukun salatnya 17 itu dibagi 4. Kalau kita rinci 4, kauliyah, fi'liyah, maknawiyah, qalbiyah. Kauliyah itu perkataan, itu seperti contoh takbiratul ihram, Fatihah, sholawat, salam. Nah, itu masuk. Jadi kauliyah itu takbiratul ihram, Fatihah, sholawat, salam. Nah, yang fi'liyah, gerakan, perbuatan, itu termasuk berdiri bagi yang mampu, ruku, sujud. Nah, kemudian duduk di antara sujud, duduk di tasyahud akhir, tahiyat akhir. Itu namanya rukun fi'liyah, perbuatan. Yang namanya rukun maknawiyah yang nomor 3, rukun maknawiyah yaitu hanya satu tertib, berurut-urut tertib. Artinya Fatihah dulu, surat, ruku, i'tidal, sujud. Nggak boleh setelah langsung dari Fatihah baca surat langsung sujud, setelah sujud ruku. Nah, itu nggak boleh, nggak tertib. Maka rukun yang nomor 3, rukun maknawiyah, yaitu adalah tertib. Yang terakhir rukun qalbiyah. Qalbiyah itu yang bangsa hati. Nah, yang hati apa? Yaitu satu, niat. Jadi rukun 17, rukun yang 17, rukun salat yang 17 itu dibagi 4. Sebelum kita masuk yang 17, yaitu kauliyah. Kauliyah itu seperti Fatihah, fi'liyah seperti ruku, sujud, maknawiyah itu tertib, qalbiyah yang hati itu adalah niat. Nah. Kemudian yang nomor pertama tadi adalah rukun salat, yang nomor pertama adalah niat. Niat mahalluha, niat itu adalah tempatnya di hati. Wa talaffuz biha sunnat, melafatkan niat itu sunnat. Jadi semua yang kita lakukan ibadah itu harus niat. Niat wajibnya itu tempatnya di dalam hati. Orang melafatkan artinya mengeraskan, sekalian dengar sendiri, itu sunat. Yang wajib itu dalam hati. Niat sholat, usolli fardhu subhi raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Nah, kita melafatkan itu sunat. Tetapi ketika itu kita takbiratul Allah di pertengahan, maka kita wajib di dalam niatnya di dalam hati. Kenapa kok disunatkan untuk melafatkan? Agar istihdar, agar kita bisa menghadirkan niat itu di dalam hati kita, mudah menghadirkan niat itu di dalam hati kita. Jadi kalau ada orang langsung masuk ke masjid, Allah, misal, tidak niat kayaknya, soalnya kok tidak dengar orang ini niat. Nah, padahal melafatkan itu hanya sunat, bukan wajib. Yang wajib itu adalah niat di dalam hati. Waktunya kapan? Ketika sholat itu di asna at-takbir, di pertengahan takbiratul ihram. Kemudian tingkatan-tingkatan niat, darajatun niat fi shalah. Tingkatan-tingkatan niat di dalam sholat. Nah, itu ada 3 tingkatan niat di dalam sholat. Yang pertama adalah idza kanat sholatu fardhon wajaba qasdul fi'li
wat ta'yin wal fardiyatu. Jadi ketika tingkatan yang pertama niat dalam sholat, ketika sholat itu fardu seperti sholat 5 waktu atau sholat yang dinadari, maka wajib qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah. Maka dia wajib untuk fi'il melakukannya, wat ta'yin tentukan apa macam sholatnya apa, wal fardiyatu yaitu fardunya. Maka ketika sholat fardu maka harus wajibnya ada 3, yaitu fi'il itu adalah kelakuannya, usolli, nah dalamnya usolli. Kemudian wat ta'yin itu macam sholatnya, usolli subhi, usolli sub. Dan wal fardiyah fardunya, berarti usolli fardos subhi, maka itu cukup. Usolli fardos subhi, maka itu cukup. Ketika jadi makmum lain lagi, dia harus mengatakan makmuman. Jadi kalau ada orang niat sholat subuh sendirian, usolli fardos subhi, Allahu akbar, maka itu sudah dikatakan cukup, sah sholatnya. Kenapa? Niat sholat fardu itu meliputi 3 tok, ta'yin, fi'il, ta'yin dan fardiyah. Yaitu contohnya usolli fardos subhi. Usolli itu adalah fi'ilnya, kelakuannya mau sholat. Kemudian ta'yinnya itu adalah sholat apa, wal fardiyah fardunya. Aku cukup. Kalau mau ditambah seperti kita biasa, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, itu enggak masalah. Yang penting kewajibannya 3 ini. Kalau 3 ini tidak dikatakan, tidak diniatkan, maka sholatnya tidak sah. Usolli subhi, usolli subh, saya sholat subuh, usolli subuh rakaataini makmuman lillahi ta'ala, maka tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada kalimat fardunya, tidak ada kalimat fardunya. Atau usolli duhroh, saya sholat duhur 4 rakaat makmuman, maka tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada fardunya. Harus usolli fardhu duhri atau usolli duhur arba rakatin fardon lillahi ta'ala. Terserah nanti. Nah, itu kalau sholat fardu. Yang nomor 2, tingkatannya dalam sholat yang nomor 2 adalah idza kanat sholat nafilatan muaqqatan. Jika sholat itu sunat yang sunat yang ada waktunya, seperti sholat duha, sholat witir, atau sholat data sababnya sabab, seperti sholat istisqa, sholat gerhana matahari dan rembulan, maka wajib qasdul fi'li wat ta'yin. Maka cukup dia menentukan dengan perlakuannya itu, kelakuannya sama menentukan. Seperti sholat duha, usolli duha, Allahu akbar. Nah, itu sudah cukup. Tidak perlu usolli sunnatad duha, mengatakan sunnat duha tidak usah, karena bukan wajib. Atau mengatakan rakaat ini cukup usolli ad-duha, usolli witr. Nah, itu sudah cukup. Tetapi untuk bilangan yang lebih 2 rakaat sholat sunat itu harus para ulama mengatakan niatnya pakai min, kayak tarawih. Nah, jadi ada ulama mengatakan harus menggunakan kalimat min, usolli sunnatan minat tarawih atau usolli minat tarawih rakaataini makmuman, pakai min. Jangan usolli sunnatat tarawih. Kenapa? Karena tarawih itu bukan 2 rakaat tapi sampai berapa rakaat, 20 atau berapa, ulama masih banyak itu yang membedakan. Karena ada yang mengatakan ulama yang kalau tidak min itu batal sholatnya.
Dan mengatakan batal, harus usolli minal tarawih. Maksudnya apa minal tarawih ini? Kalau kita pakai surat nahunya adalah min adalah bagian. Jadi saya sholat bagian 2 rakaat yang akan saya lakukan untuk selanjutnya. Usolli minat tarawih, usolli sunatan minal witri, usolli sunatan minat tarawih. Nah, itu hanya menggunakan min. Kemudian tadi kalau sholat sunat ialah cukup usolli dengan macam sholatnya apa duha, witir. Nah, yang nomor 3 adalah derajat tingkatan niat yang dalam sholat. Yang nomor 3 adalah idza kanat sholat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Yang nomor 3, ketika sholatnya itu adalah sholat sunat mutlak, sholat sunat mutlak 2 rakaat, maka cukup wajaba qasdul fi'il, cukup fi'ilnya tuh, kelakuannya seperti apa? Usolli Allahu Akbar, cukup, karena dia sholat mutlak, usolli Allahu Akbar, itu cukup kalau sholat sunat mutlak. Kalau bukan sholat sunat mutlak, kayak tadi duha harus tentukan duha, apa witir, apa sholat sunat yang lain. Nah, ini niat bagi makmum, khusus bagi makmum adalah ketika makmum maka harus ditambah dengan makmuman. Usolli fardhu subhi makmuman lillahi ta'ala. Kalau bagi makmum harus menentukan makmuman. Kenapa? Jamaah dia didapatkan dengan sebab niat jadi makmuman. Bagaimana bagi imam maka disunatkan melafadzkan imaman, tapi tidak wajib. Semisal ada imam salat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini Allahu Akbar, dia tidak tidak mengatakan apa dalam niatnya imaman, maka tetap sholatnya sah. Kalau niat makmuman itu wajib, kalau niat imaman tidak wajib tapi sunat, kecuali di 4 tempat. Yang wajib dia niat imaman. Kalau sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu tidak wajib bagi imaman mengatakan, tapi sunat ya. Kecuali 4 tempat, kecuali 4 sholat wajib. Yang pertama adalah sholat Jumat. Kalau ngimamin sholat Jumat, maka wajib bagi dia melafadzkan niatnya imaman. Usolli fardhul jum'ati rakaataini imaman lillahi ta'ala. Kalau imam di Jumat itu tidak mengatakan imaman, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua adalah wajib diniatkan imamannya adalah wal mu'adha, yaitu sholat yang diulang-ulangi. Sholat yang diulangi, semisal gini, sholat subuh tadi, saya sholat subuh sendirian, karena guru sholat sendirian udah selesai sholat, ternyata tiba-tiba ada orang baru masuk ke masjid jamaah, saya barusan sholat sendirian, maka kemudian saya mau sholat lagi, sholat jamaah, saya kemudian jadi imam, maka sholat saya yang kedua kali itu harus saya mengatakan imaman kalau itu jadi imam. Nah, atau juga gini, saya barusan sudah sholat subuh umpama, sholat subuh cuma makmumnya hanya 2 rakaat, tiba-tiba ada berapa orang rombongan sampai 40 lebih makmum jamaahnya, saya sholat lagi, atau imamnya kebetulan atau rombongan yang 40 orang banyak, saya barusan sholat jamaah hanya 2 orang, kemudian saya sholat lagi,
sholat lagi dan saya jadi imam, maka saya wajib juga niat imaman. Kenapa? Karena sholat yang saya lakukan adalah sholat yang kedua kali untuk mendapatkan lebih utama fadilahnya jamaah. Fadilah jamaah karena dari hitung bilangan ya. Kemudian yang nomor 3 adalah sholat yang wajib jadi imam, wal mandurah jamaatan. Sholat yang dinadari berjamaah. Contoh, ketika saya naik pangkat, maka saya akan sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat di Masjid Darul Barokah umpama berjamaah. Maka ketika sudah naik pangkat, SK-nya turun, atau dapat rezeki melimpah, atau dapat bonus atau apalah, ketika sudah terlaksana, sudah ada, maka dia wajib untuk sholat yang dinadari 4 rakaat. Kemudian dia jadi imam. Jadi imam sholat yang jadi dinadari berjamaah, maka imam itu harus melafadzkan kata imaman di dalam niat sholatnya. Yang nomor 4 adalah wal mutaqaddim fil mator, sholat jamak takdim karena hujan lebat. Ini boleh jamak takdim, bukan qasar ya, jamak takdim saja, hanya jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Semisal gini contohnya, kita ke masjid ini, tiba di Maurib, hujan lebat, dan mungkin nggak habis Maurib, ini perkiraan hujannya nanti sampai jam 9, dan mungkin kita pulang nanti kembali lagi hujan lebat, apalagi jaraknya jauh. Maka ketika itu di masjid kita sholat Maurib, kemudian isya'nya jamak takdim 4 rakaat. Nah, dalam posisi ini yang jadi imam jamak takdim isya'nya karena hujan lebat, maka dia harus niatnya jadi imaman. Nah, itu boleh kalau hujan lebat. Tetapi berbolehnya jamak takdim ketika hujan lebat itu bagi orang yang berjamaah, yang sering jamaah di masjid, itu boleh. Bagi yang tidak pernah jamaah, ya tidak boleh jamak takdim. Atau dia sering jamaah tapi jamaahnya di rumah, bukan di masjid. Nah, kalau di rumah, di masjid, maka tidak boleh juga untuk jamak takdim. Nah, kemudian ya, masalah tadi menambah sholat lillahi ta'ala, ada niat bilangan rakaatnya, sholli fardhu duhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati, madhab kiblat lillahi ta'ala. Nah, itu tidak wajib ya, tidak wajib. Kalau ada orang niat sholli fardhu subhi makmuman, itu cukup, karena tidak mungkin subuh itu 3 rakaat, pasti 2 rakaat meskipun tidak dilafadzkan. Atau duhur, usolli fardhu duhri makmuman lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Kenapa kok tidak perlu 4 rakaatin? Ya duhur kapanpun itu nanti tetap di 4 rakaat. Maka di dalam sholat seperti ini tidak wajib niat menambah lillahi ta'ala bilangan rakaatnya, tidak wajib ya, tapi sunnat. Nanti bilang tidak wajib, tidak ditambah, tetap sunnat, tapi tidak wajib. Mungkin itu saja ya. Ini cuma hanya dapat 1 rukun, ini masih banyak. Besok itu pembahasannya sudah bukan sholat ya, pembahasannya bukan sholat. Pembahasannya besok itu nuzulul Quran, hari Seninnya Lailatul Qadar.
Asyrul awakhir itu zakat. Jadi bab sholat ini nggak sampai selesai. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa menyelesaikannya. Ini masih dapat satu ini. Sudah jam 5:16. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin saya lanjut aja. Ini sudah dapat rukun yang pertama, rukun sholat. Yang pertama niat. Ini ada ya? Oh, ini. Belum. Kita tahu bahwa niat itu tidak dalam hati. Tapi ada yang berbeda bahwa niat untuk sholat itu ada yang mengatakan bahwa tidak usah repot-repot dengan niat. Ketika kita sudah menuju masjid misalnya untuk sholat zuhur, itu sudah dikatakan niat. Karena itu tidak lain yang memang untuk sholat zuhur. Artinya sudah cukup, tidak usah diniatkan lagi. Terima kasih. Pertanyaannya masalah niat. Apakah cukup niat ketika kita pergi ke masjid sholat subuh? Jadi itu sudah cukup lah. Nah, kita kan masjid mau sholat subuh, jadi tidak perlu repot-repot tentang niat ketika takbiratul ihram seperti itu ya. Nah, ya. Setiap amal ibadah, terutama di dalam sholat itu wajib rukun sholat yang pertama adalah niat. Barang siapa yang tidak niat maka sholatnya tidak sah. Nah, bagaimana pendapat ulama mengatakan tersebut? Saya baca. Wan niyatu ruknun fi madhabina wa yakfi lil musalli indama yattadi wa yastaqbil al-qiblata wa yukabbir annahu yuridu sholat fahuwa musallin bin niyat. Wa takallam ulama ala niyat wa anna ibadatun wa tajibu fi kulli ibadah wa qalu hal lin niyat qalu laisa lin niyat bi'annahu yalzam min hadha tasalsul wa mu'al wa nakafaru bil azam wa niyat. Amma lazim fa'iratul fi'il azama ala kada arada fi'lahu wa qalu yajibu 'alal muslim idza dakhala waqtu shalat imma fi shalah aw ilzam ala diha wa amma niyat fahiya qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuz biha sunnat inda syafi'iyah lianna yu'ayinu 'ala al-hudur wa tajtami niyat bil jinan wal 'amal bi rakan wa tarfi lisan wa dalilun al-qiyas ala niyatil hajj. Nih. Kemudian wa na mujalanahu yusannu bil hajj kama lagi Jibril sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, kalau yang saya baca di sini, wan niyat ruknun fi madhabina. Nah, jadi niat itu adalah rukun di dalam madhab kita. Nah, kemudian ada seseorang wa yakfi lil musalli indama yataji wa yastaqbil qiblat wa yukabbir annahu yuridu shalat fa huwa musallin biniyat. Maka cukup bagi orang yang sholat ketika dia mau berangkat atau masuk ke masjid atau
menghadap kiblat, wa yukabbir, dan dia takbir, annahu yuridu sholat, fahuwa musalli biniyat. Nah, maka di sini ketika takbir kemudian dia mengau sholat, nah, fahuwa musalli biniyat, maka itu sudah termasuk orang yang sholat dengan niat. Nah, maka ulama menjelaskan terkait niat itu bahwa niat adalah ibadah dan wajib setiap niat itu, setiap melakukan ibadah itu wajib niat. Nah, jadi di sana ada perbedaan antara azam dan niat. Niat ini adalah ketika bersamaan dengan pekerjaannya. Kalau azam adalah tidak bersama dengan pekerjaannya. Maka ketika ada orang niatnya harus bersama dengan pekerjaannya. Kalau tidak bersama dengan pekerjaannya, maka itu tidak dinamakan niat, tapi azam. Nah, maka tempat waktunya niat adalah asna at-takbir, di pertengahan takbir. Nah, bagaimana tadi permasalahannya? Bagaimana ketika ada pertanyaan masalah ketika ada seorang nih pergi ke masjid, kemudian dia sholat, langsung dia takbir seperti itu ya. Nah, maka kalau saya melihat di dalam ibarat di sini, maka dikatakan cukup. Dikatakan cukup artinya cukup itu apa? Ya cukup sah maksudnya gitu. Musalli bin niat. Kalau saya lihat di dalam pemahaman di kitab ini, kitab Yaqutun Nafis. Tapi kalau yang di sini belum, tidak menjelaskan di sini. Jadi bisa dikatakan cukup, Pak Dus. Ya, ini semam saya secara ini cukup. Kelihatan cukup, artinya sah. Ini wa yakfi lil musalli indama yatadi wa yastaqbil qiblat wa yukabbir annahu yuridu salat wa huwa musalli biniyat. Jadi dikatakan cukup orang yang mau sholat, mau berangkat ke masjid dan dia menghadap kiblat dan takbir ingin sholat kemarin duhur, maka fahuwa musalli biniyat. Maka itu dia termasuk orang yang sholat dengan niat tersebut. Mungkin ada lagi. Tadi disebutkan ada rukun qauli, Ustaz. Gimana? Rukun qauli. Rukun qauli. Bagaimana kalau misalkan kita sholat berdoa, terus karena kita ada rukun qauli harus dikerjakan, tapi kita bantu terus maaf menunda. Jadi kita untuk mengucapkan tidak bisa dan dibaca dalam hati. Itu pun dibaca dalam hati kayaknya kurang sempurna. Bagaimana? Jadi kita tidak bisa mengucapkan karena kita menunda. Niat bisa dicontohkan misalnya ini. Contoh misalnya. Gimana? Tadi kan belum mulai. Iya. Baca selawat. Iya, niat. Kita tidak bisa baca satu kata
Oh, iya ya, semua bacaan ya gitu maksudnya ya. Iya. Ketika ada daha dalam pertengahan itu kan, iya. Tetap diboleh. Soalnya kan di dalam hatinya dia baca wa talafut. Bismillah yang gini kan ya, dalam hatinya baca kan. Kan dia tidak bisa misal gini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim kan gini misalnya. Misalnya. Iya. Jadi memang baca Fatihah. Jadi baca Fatihah itu merupakan rukun qauli. Contoh yang Fatihah ya. Maka salah syaratnya Fatihah itu adalah ayusmi an-nafsahu al-qiraah li'annahu ruknun qauli. Jadi sekiranya yang dibaca itu didengar sendiri. Dengar sendiri. Ayusma nafsahu al-qiraah li'annahu ruknun qauli. Maka kalau permasalahan tadi maka tetap sah. Karena kan kita dengar sendiri dalam hati apa yang kita baca. Jadi syarat Fatihah yang ini di sini disebutkan bahwa ada 12. Yang salah satu adalah ayusma nafsahu al-qiraah li'annahu ruknun qauli. Dan itu apalagi termasuk udur. Kita tidak mungkin kita buang sembarangan apalagi di dalam masjid. Nah itu. Ya. Ada lagi kan? Jadi gini, maksud di sini adalah yuridus sholat, artinya sholat yang dimaksud, bukan semuanya sholat itu. Nah, jadi contohnya, ya memang saya sana kan cukup musalli, gini-gini, wa yakfi dan cukup lil musalli bagi orang yang sholat indama yataja ketika dia menghadap wa istabil kidab ketika mengarah ke masjid mau sholat dan menghadap kiblat wa yukabbir dan dia takbir annahu yuridu sholat, dia ingin sholat yang mau dia tuju, berarti sholat duhur, berarti sholat subuh. Fahuwa, jadi sholat yang dituju apa maksudnya? Bukan sholat secara umum persatu langsung cukup. Fahuwa musallin biniyat, maka itu sudah dinamakan dia sholat dengan niat yang dia maksud ya kan tadi. Nah, jadi seperti itu. Kalau niat ya wajib. Kalau sunat itu bisa. Maksudnya sunat digandeng dengan sunat lain itu bisa. Ini tetap satu ya, maksudnya sholat apa yang dia tuju. Tapi gini ya, tapi nanti Pak Dus mungkin pertemuan berikutnya ini masih saya masih saya lebih teliti dalam, cuma hanya ibaratnya satu tok gini. Apakah di situ ada perbedaan atau ada apa? Jadi cuma kalau secara ibarat
secara tekstual seperti ini, maka dikatakan cukup. Nah, itu di kitab-kitab yang lain. Nah. Ya. Bagaimana kalau kita itu sudah sujud, kita yang sujud bukan imam, ketika makmum. Saya itu berbeda. Itu saya musuhnya. Jadi dia itu lupa Fatihah. Iya. Kemudian ketika makmum sudah sujud juga bukan imam sujud, imam dulu. Si makmum ini kalau saya, itu saya tidak berpendapat. Kalau saat sendiri mungkin, tapi kalau bermakmum saking khususnya mungkin ya, setelah sujud itu saya bertanya, status saya itu seperti itu. Kalau kita setelah sujud, iya ya, jadi lupa baca Fatihah. Jadi gini, orang yang lupa baca Fatihah, nah gitu ya, maka di sini bentar. Jadi Fatihah ini termasuk rukun qauliyah yang harus kita baca. Maka bagaimana permasalahan ketika imam masbuk? Imam masbuk itu ini sebelum ini ya. Imam masbuk ketika dia jadi imam masbuk, kalau imam masbuk ada orang yang tidak nututin Fatihahnya imam. Nah, maka dia ketika itu di dalam keadaan imam masbuk, maka wajib makmum ini harus segera mungkin untuk baca Fatihah setelah takbiratul ihram. Nah, tidak disunahkan untuk baca doa istiftah. Nah, maka ketika imam ruku, maka dia harus ruku. Dan ketika imam ruku, maka tidak boleh dia selesaikan Fatihahnya. Makanya dia makmum masbuk. Ketika baca Maliki Yaumiddin, ternyata imam ruku, maka harus segera ikut ruku. Nah, kecuali kalau imam itu dia memiliki ada dugaan bahwa nanti imam itu lama di ruku, maka boleh dia untuk menyelesaikan Fatihahnya. Kalau tarawih nggak mungkin. Nah, kemudian ketika dia makmum masbuk, ternyata dia baca doa istiftah, doa iftitah. Sajadah wajil kalau tidak sholat, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi alamin. Nah, kemudian dia baca itu. Maka dia ketika hal tersebut, semisal ketika masbuk itu disibukkan dengan doa tersebut, wajib alaihil baqa qa'iman liqardil fadl biqadri ma qara min istita summa yarqa fa in adraka ruku adraka rakaah. Nah, maka ketika dia baca iftitah, doa iftitah, maka dia harus setelah itu langsung diam terus baca Fatihah. Nah, ketika imam ruku, maka dia harus menyelesaikan baca Fatihahnya sesuai dengan yang dibaca seperti iftitah. Ketika ternyata tidak nutut bersama rukunya imam, maka dia nanti setelah salam nambah 1 rakaat. Kenapa? Karena dia masih disibukkan baca iftitah dan itu tidak disunatkan. Nah, bagaimana seorang yang lupa? Seorang yang lupa ketika dia tidak baca Fatihah, maka wajib baca Fatihah di waktu dia masih di waktu apa? Semisal tadi permasalahannya dia makmum masbuk ya, makmum masbuk kan? Hah? Makmum muwafiq ya, kemudian baca Fatihah. Ya, maka dia wajib ketika makmum muwafiq,
ketika setelah Fatihahnya imam dia baca Fatihah, sebenarnya gini kan ya. Ternyata dia tidak baca Fatihah, maka dia wajib untuk mendatangkan Fatihah berikutnya. Di kapan dia ingat itu maka dia baca Fatihah. Nah, di situ ketika itu ingat, ini kan harus punya keyakinan apa dia baca Fatihah benar. Kalau yakin tidak baca Fatihah, kalau masih saya baca Fatihah apa enggak ya, maka itu termasuk dia baca Fatihah. Al aslu al adam sesuai kaidah fikih. Maka ketika dia saya baca Fatihah apa enggak? Oh, enggak Fatihah, maka itu termasuk dia sudah baca Fatihah. Karena asalnya dia sudah baca Fatihah. Itu. Kalau memang sudah yakin sudah baca Fatihah, yakin, nah maka harus baca Fatihah. Kalau cuma baca Fatihah apa enggak ya? Oh, berarti asalnya dia baca Fatihah. Kayak ini semisal orang baru punya wudu. Tadi saya sholat udah. Maghrib, saya punya wudu apa enggak ya? Oh iya, enggak ada yang menyebabkan dia batal atau apa. Oh, berarti asal dia adalah dia punya wudu. Jadi dikembalikan ke asalnya dalam hati itu. Sama halnya orang yang ragu dia sholat 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka asalnya berarti dia 3 rakaat. Ini yang tahu saya seperti itu. Berarti dibaca dengan sujud dengan itu sampai selesai Fatihah. Sujud dan sujud itu apa? Silakan sujud saja Fatihah. Kalau tadi yang lupa. Iya, jadi dia baca Fatihah seingatnya di kapan itu? Gimana? Karena kan kalau nanti kalau dia ketika sujud, ruku, nah kan ada bacaan yang lain kan ya. Nah, bacaan lain sebisa mungkin bagaimana? Nah, itu pun kalau ndak bisa baca subhanallah bihamdi, itu kan bukan menjadi rukun kauliyah. Nah, gerakannya aja yang rukun. Sebisanya sampai kapan? Udah cukup ya, sudah jam mau isyraq juga ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.